Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Febrianti Adha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik siklus menstruasi. Mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke grafiknya, mari kita jelaskan dulu apa itu menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Nah, sekarang udah tahu kan menstruasi itu apa? Sekarang mari kita ke pembahasan berikutnya. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase pro-ovulasi atau folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi atau lutea. Nah, jadi pada siklus menstruasi itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hormon, yang kedua ada siklus ovarium, dan yang ketiga ada siklus uterus. Nah, jadi langsung aja masuk ke tahap yang pertama, yaitu menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Masuk ke fase yang kedua, yaitu praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap yang maksimal. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Yang terakhir ada pasca ovulasi atau lutea. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termalsip yang menandakan tubuh dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen, memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu dia grafik siklus menstruasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.